Atau trending semenjak kemunculan cryptocurrency seperti Bitcoin, mata uang digital ini menjadi sorotan dunia. Beberapa negara sudah memulai proyek mata uang digital untuk menandingi Bitcoin. Dan kini Bank Indonesia juga akan terbitkan rupiah digital. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Bapak Erwin Haryono. Selamat pagi Pak Erwin, salam sehat. Selamat pagi, apa kabar? Iya, baik Pak. Nah, ini kita semua juga sangat terkejut ya dalam pernyataan Pak Peri kemarin di Economic Outlook yang ditanya oleh Pak Cete bagaimana Pak Peri melihat digital currency. Dan apakah Anda bisa mengelaborasi apa itu Central Bank Digital Currency dan seperti apa konsep dan juga teknologi mata uang digital yang akan diterapkan di Indonesia? Terima kasih Maggie, pertanyaannya bagus banget, kebetulan memang lagi rame ya rupanya. Jadi begini, mungkin untuk membedakan dengan uang digital yang kita kenal sekarang, kan sebenarnya masyarakat sekarang kan juga sudah pegang uang digital, uangnya ada di handphonenya dia gitu kan, ya kalau boleh nyebut beberapa merek misalkan. Itu uang digital tapi dalam denominasi rupiah. Jadi yang dimaksud dengan si Central Bank Digital Currency memang bukan itu. Nah, itu lahirnya awalnya memang karena ada kemunculan Bitcoin, kemudian belakangan Facebook katanya mau bikin Libra, disebut sebagai digital currency, tapi tidak diterbitkan oleh sebuah bank sentral. Nah, kemudian bank sentral di banyak negara melakukan respons, ketimbang diterbitkan oleh non-central bank actor, sebut saja begitu, kenapa tidak bank sentral saja menerbitkan, maka muncullah konsep central bank digital currency. Nah, central bank digital currency ini memang sudah beberapa tahun terakhir ini banyak dibicarakan di kalangan central bankers, juga di banyak pertemuan tentang internasional, di pertemuan-pertemuan internasional tentang moneter, tentang sistem keuangan. Di Bank Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu kami juga sudah melakukan penelitian tentang bagaimana nanti tadi pertanyaannya tentang konsepnya seperti apa, karena ada banyak pilihan sebenarnya di sana. Ada banyak pilihan yang bisa kita ambil tentang teknologinya, apa mau pakai blockchain dan sebagainya. Yang disampaikan Pak Gubernur kemarin sebetulnya ingin mengatakan bahwa Bank Indonesia sudah bersiap-siap apabila nanti dibutuhkan. Tapi tentu saja nanti kita akan melihat konteks ekonomi Indonesianya nanti kapan akan diterbitkan, sangat tergantung kepada kesiapan dan konteks digitalisasi yang memang sedang kita dorong. Iya Pak Erwin, jadi ini teknologinya juga masih dirumuskan ya seperti itu. Belum tentu memakai blockchain teknologi ya Pak Erwin. Dan tapi kita ingin mengetahui kenapa ini BI sebagai bank sentral mulai merasa perlu adanya mata uang digital. Sebetulnya sudah beberapa tahun yang lalu kami sudah melakukan ini bersama dengan bank sentral yang lain, karena mungkin melihatnya begini, bahwa kami melihat digitalisasi itu sebuah keniscayaan gitu ya, dan kami di Bank Indonesia sangat ingin mendorong proses transformasi digital. Tetapi yang sekarang ini kita lakukan lebih banyak kepada dorongan transformasi digital melalui industri. Kalau masih ingat, Bank Indonesia punya blueprint sistem pembayaran 2025, kita bikin infrastruktur, kita mendorong KRIS, penggunaan digital payment untuk mendorong digitalisasi keuangan dan pada akhirnya ekonomi dan seterusnya. Nah, CBDC dalam konteks itu juga ingin menjadi bagian dari percepatan digitalisasi. Tetapi yang sekarang ini kita fokuskan adalah proses transformasi digital melalui industri. Tetapi apabila nanti kita lihat bahwa dorongan untuk melakukan digitalisasi itu perlu dipercepat dengan menerbitkan sebuah digital currency oleh central bank, disebut sebagai central bank digital currency tadi, kita siap karena sudah beberapa tahun ini kita lakukan pendalamannya, termasuk tadi pertanyaan tentang teknologinya. Kemungkinan memang pakai blockchain, tapi sebetulnya tidak harus blockchain. Kemungkinan akan pakai kripto karena untuk lebih aman, tapi juga ada beberapa alternatif yang lain. Nah, pilihan-pilihan tadi itu, pilihan teknis, pilihan desain, sedang kita siapkan sehingga pada waktunya nanti kita pandang perlu untuk percepatan digitalisasi melalui CBDC bisa kita lakukan karena kita sudah siap. Iya, Pak Erwin, ini kita juga ingin berdiskusi sedikit ya terkait dengan teknologi digital currency ini. Jika central bank digital currency ini terwujud, apakah dari segi teknologi blockchain sistemnya ini terbuka untuk publik atau masih dikontrol oleh Bank Indonesia? Penggunaan blockchain atau sering disebut sebagai distributed ledger teknologi itu kan memang dia sebuah teknologi yang memungkinkan hubungan peer to peer. Jadi kalau Pak Maggie sama saya bisa langsung berhubungan dengan platform blockchain itu tanpa sebuah kebutuhan adanya pihak ketiga yang di tengah-tengah gitu. Nah, penggunaan blockchain di dalam distribusi
central bank digital currency itu bisa jadi sangat sangat efisien. Tapi persoalannya sekarang ini teknologi yang dimiliki itu masih membutuhkan listrik yang banyak, juga butuh proses iterasi yang cukup lama, sehingga sekarang belum cukup efisien untuk digunakan sebagai jalur distribusi apabila kita berpikir CBDC yang masif gitu. Tapi kita sedang tentu saja teknologi bisa berkembang cepat, makanya sekarang kita masih dalam taraf penelitian-penelitian tentang kemungkinan teknologi blockchain yang mungkin sedikit dimodifikasi supaya nanti bisa lebih cepat dan seterusnya. Iya, Pak Erwin, ini bagaimana Anda melihat virtual currency yang saat ini sedang ramai dibicarakan oleh para investor milenial ya, khususnya para investor muda, karena saat ini kalau tadi saya baru cek, ini Bitcoin sudah mencapai harga 47,000 US dollar atau 47.000 dolar Amerika Serikat. Ini udah hampir 800 juta rupiah, Pak Erwin. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Egy punya juga Bitcoin. Saya tidak menjawab pertanyaan pribadi. Jadi begini, kemarin dijelaskan juga sama Pak Peri gitu, sama Pak Gubernur, bahwa yang pertama kalau Bitcoins or any other coins in that matters digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia itu tidak sah, karena ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, sudah lama gitu. Kemudian apabila dia digunakan sebagai investasi, Bank Indonesia beberapa tahun lalu pernah memberitahu bahwa sebagai alat investasi, Bitcoin itu dia tidak punya underlying gitu. Beda dengan saham kan, kalau Pak Megi megang saham apapun Kalau kan, Grayscale, performance dari perusahaan itu akan menentukan nilai saham itu. Kalau Bitcoin kan dia tidak ada itu, sehingga risiko dari fluktuasi itu besar. Tapi tentu saja itu hak masyarakat untuk investasi. Tapi Bank Indonesia pernah mengingatkan dan akan selalu mengingatkan bahwa menyimpan dalam bentuk Bitcoin bisa untung tapi bisa juga rugi gitu, karena fluktuasi yang secara potensial tinggi karena diakibatkan oleh nilai aset yang memang tidak ada underlying-nya tadi itu. Iya, jadi ini high risk, high return juga ya. Bisa hari ini mencapai 50.000, Iya, mungkin betul. besoknya bisa jadi 30.000, langsung anjlok berapa ratus persen, seperti itu ya. Dan kalau lihat sejarahnya, grafiknya kelihatan sekali Iya, gitu. benar. Tapi ya Banyak sekali gejolaknya ya. kami apalagi mengingatkan masa bahwa pandemi. di luar keuntungannya ada juga kerugian, seperti disampaikan tadi, no risk no gain mungkin. Iya, Pak Erwin, ini terakhir ya, ke depannya jika bank sentral seluruh dunia serentak meresmikan uang digital, apa yang akan terjadi dengan virtual currency lainnya? Sebetulnya di sisi moneter itu sebetulnya tidak banyak beda. Sekarang kan juga kalau Mbak Megi punya uang itu kan dalam bentuk uang kertas di dompet kan sebetulnya sangat sedikit. Lebih banyak uang itu disimpan dalam bentuk rekening, dan kemudian sekarang sudah ada kenyamanan menggunakan digital banking atau bahkan e-wallet, e-money yang bahkan ditawarkan oleh non-bank. Nah, pada saat nanti berubah menjadi digital currency, yang terjadi di sisi masyarakat adalah tetap saja kemudahan menggunakan uang digital. Tetapi dari sisi bank sentral, pengelolaannya mungkin lebih mudah karena memang itu lebih centralized gitu. Nah, kalau pertanyaannya tadi semua negara melakukan itu, sebetulnya sih itu sangat memudahkan untuk mendorong digitalisasi. Tetapi isunya tentu saja adalah apakah masyarakat kita sudah siap untuk beralih sama sekali. Jadi saya bayangkan nanti kalaupun nanti jadi digunakan, pasti akan ada proses yang sangat gradual. Karena kalau tidak akan ada disruption yang terlalu besar kepada masyarakat dan mungkin juga kepada sistem keuangan. Iya, siap Pak Erwin. Ya, terima kasih Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Bapak Erwin Haryono sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today, dan semoga mata uang digital ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mempercepat dan juga mempermudah transaksi keuangan masyarakat Indonesia. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Curah hujan tinggi